아이고, 아줌마. 정말 고맙습니다. 야야, 진우야, 나 좀 보라고. 내다. 알았습니다. 진짜 잘하겠어. 여보, 그만두면 안 됩니까? Halo Sobat Seger, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Bang Bejo doakan kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah merasakan kegagalan dalam menghadapi alur kehidupan ini. Ya nggak apa-apa, istirahat sejenak boleh, tapi jangan pernah menyerah dalam keadaan ya. Harapan akan selalu ada dan masa depan gak akan pernah hilang. Asal kita mau terus berusaha dan berdoa, dan yakinlah Tuhan akan terus membimbing kita untuk meraih kesuksesan yang sedang kita tuju. Kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah alur film yang berjudul The Attorney tahun 2013. Dimana tuh film ini berdasarkan kisah nyata guys, dari Presiden Korea Selatan yang bernama Roh Moo-hyun. Yang sebelum menjadi presiden ia kerja jadi kuli, sampai kemudian mampu menjadi pengacara yang selalu membela orang-orang yang tak mendapatkan keadilan. Mantap gak tuh, dari kuli jadi presiden? Gak ada yang gak mungkin ya Sobat Seger. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Song Woo. Hari itu ia mencoba mengadu nasib ke Busan demi mewujudkan impiannya yang ingin merintis firma hukumnya sendiri. Dan tanpa pikir panjang, ia mendatangi temannya yang bernama Hyung untuk meminjam uang sebagai modal pertamanya. Di awal karir barunya itu, pengacara yang lain terus meremehkan dia karena ia hanyalah lulusan SMA. Untuk mengawali usaha firma hukumnya itu, ia mencetak kartu nama sebanyak-banyaknya dan tanpa malu sedikit pun ia mendatangi calon kliennya dengan memberikan kartu namanya itu pada semua orang. Bahkan Song Woo nekat melakukan promosi langsung pada para crazy rich yang ia temui. Saat sedang menghadiri acara pertemuan asosiasi pengacara, Song Woo lagi-lagi dibully sama pengacara yang lain karena hanya lulusan SMA aja. Bahkan caranya menawarkan kartu nama di semua tempat dianggap menjadi aib bagi profesi pengacara. Gak lama kemudian Hyung pun datang dan langsung memperkenalkan Song Woo. Dan betapa terkejutnya mereka saat pengacara yang mereka bicarakan ada di depan mereka dan mendengar semua obrolan mereka tadi. 송우석입니다. 부동산 등기국에 찾아라. Berkat kerja keras dan keberaniannya mempromosikan diri, kini Song Woo telah dikenal sebagai pengacara bidang properti dan firma hukumnya itu memiliki banyak klien sekarang. Karena sudah kewalahan, akhirnya ia merekrut seorang pengacara bernama Park Dong Dong. Melihat ramainya klien, Park Dong pun langsung mulai bekerja saat itu juga dengan gaji sebesar 500.000 won atau sekitar 5,9 juta rupiah per bulan. Dan sesaat setelah Song Woo pulang ke rumahnya yang sempit dan banyak tikus itu, Song Woo memamerkan ke istrinya kalau hari ini ia berhasil membawa sekarung uang. Saking banyaknya sampai-sampai istri Song Woo bingung mau diapain duit itu. Song Woo pun punya ide untuk mengajak istri dan anak-anaknya pun pindah rumah. Keesokan harinya ia mendatangi sebuah apartemen untuk membelinya. Namun sayangnya pemiliknya tidak ingin menjual apartemen itu. Namun Song Woo tetap ngotot ingin membeli apartemen tersebut. Bahkan Song Woo pun menawarkan harga yang cukup tinggi hingga 25 juta won atau sekitar 296 juta rupiah. Dan akhirnya sang pemilik rumah pun sepakat untuk menjualnya pada Song Woo. Seketika itu juga Song Woo pun teringat dengan masa lalunya. Jadi dulunya Song Woo adalah seorang kuli bangunan yang hidup serba miskin. Saking miskinnya, ia tak mampu membayar biaya persalinan istrinya itu di rumah sakit. Dan ibu mertuanya lah yang melunasi semua biaya itu. Selain itu, Song Woo juga memiliki hutang kepada pemilik warteg. Saat hendak membayar hutangnya, ia hanya memiliki uang 500 won aja atau 5.000 rupiah. Karena gak bisa bayar hutang, ia pun melarikan diri. Uang itu pun akhirnya ia gunakan untuk membeli banyak buku di loakan. Ia terus mempelajarinya hingga membuat dirinya sukses.
Akhirnya Songwoo pun berhasil ngajakin keluarganya pindah ke apartemen yang baru aja ia beli. Dan Songwoo meminta anak lelakinya untuk membaca tulisan yang ia tunjuk. 절대 포기하지 말자. Ternyata tulisan itu dituliskan Songwoo saat dirinya masih sebagai kuli bangunan di apartemen itu. Kenangan itulah yang membuat Songwoo ngotot ingin membeli apartemen tersebut. Dan malam harinya Songwoo ngajakin anak dan istrinya makan di warteg langganannya dulu. Songwoo sengaja makan di situ karena sekalian ingin bayar utang makanannya 7 tahun yang lalu. Bukannya marah, sang pemilik warteg yang bernama Ajuma malah sangat terharu melihat kesuksesan Songwoo. Dan dengan bangganya lagi Songwoo masih mengingatnya dan mau menjalin silaturahmi. Karena Songwoo terus memaksa membayar hutangnya, Ajuma pun hanya mewajibkannya untuk selalu datang makan di situ aja. 아이고, 아줌마. 정말 고맙습니다. Hari demi hari pun terus berlalu. Kantor Songwoo selalu ramai kedatangan para klien. Seperti janji Songwoo pada Ajuma, setiap jam makan siang ia selalu ngajakin Park Dong makan di warteg itu. Sampai-sampai Park Dong bosan, tapi karena gak ada pilihan lain, ia harus tetap menjalankan perintah bosnya. Karena klien Songwoo semakin banyak, usulan Park Dong pun untuk merenovasi kantor dan mencari sekretaris perempuan untuk membantunya pun akhirnya dikabulkan. Malam harinya saat Songwoo sedang bersantai di rumah, Ajuma datang menemuinya dan meminta bantuan untuk membereskan masalah pajak wartegnya. Dengan cepat urusan itu pun terselesaikan. Setelah Ajuma pulang, istri Songwoo pun mendadak merajuk gara-gara cemburu Songwoo punya sekretaris perempuan baru di kantornya. Setelah melakukan berbagai bujuk rayu, akhirnya si istri Songwoo pun luluh juga. Suatu malam Songwoo mentraktir teman-teman SMA-nya dulu makan malam sekaligus reunian di warteg langganannya. Pas lagi seru-serunya reuni, salah seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis bernama Lee nonton TV yang sedang menyiarkan berita demonstrasi. Lee terlihat sangat bersimpati pada mahasiswa yang berdemo itu. Namun tidak dengan Songwoo. Ia sama sekali nggak setuju karena itu cuma buang-buang waktu aja. Menurutnya mahasiswa bisanya cuma omdo, dan bahkan sebagai lulusan SMA ia merasa lebih sukses dibanding teman-temannya yang sekarang kuliah. Mereka kemudian terus berdebat dan pertengkaran hebat pun akhirnya terjadi. 저 공부하기 싫어가 지랄병 들은 거 아이가 지금 뭐고 지금? 세상이 다 네 알로 보이나? 내가 몇 번 한다고 바뀌는 그런 말랑말랑한 세상이야. 쟤 잡아라, 쟤. 아이고, 짧은 게 그리 쪽팔리더라. Setelah berdamai, mereka semua pun pulang. Ajuma buru-buru mengobati Songwoo sambil ceramah 7 menit. Songwoo pun sempat ngajak ngobrol anak Ajuma yang bernama Jeonwoo. Karena beda pendapat, Jeonwoo dan Songwoo terlibat dalam perdebatan. Bahkan Songwoo yang kesal pun langsung mengeluarkan uang sambil memaki-maki Jeonwoo. Melihat itu, Ajuma langsung tersinggung karena baginya gak semua hal bisa dibeli dengan uang. 어림도 없다. 어? 네가 소금 전가 없나? 빨리 소금 안 가고 뭐하노? 그게 아니고야. Berhari-hari kemudian pendapatan Songwoo mulai menurun karena para pengacara Busan mulai membuka jasa hukum seperti Songwoo. Akhirnya Songwoo pun punya ide ngajakin Park Dong untuk mengeksekusinya. Mereka akan banting setir mengerjakan bagian perpajakan dan Park Dong pun menyetujui ide itu. Tapi tiba-tiba di luar kantor sekelompok orang sedang mendemo usaha kantornya. 여기서 와 이러는겨? 아 그건 몰라 사무실에가. 사무실 앞에서 이게 뭐 하는 겁니까? 잘못된 게 있으면 고소하이소. Sementara itu seorang detektif bernama Cha yang baru saja mendapat penghargaan diperintahkan sama pimpinannya untuk membersihkan Busan dari komunis. 부산에서 광주 같은 일이 벌어지지 않게 하려면 명심하겠습니다. Keesokan harinya detektif Cha bertemu dengan seorang jaksa yang bernama Kang Hyong Shol untuk mengurus kasus komunis ini. Bahkan seorang petugas medis yang bernama Kolonel Yun juga dikirim untuk mengawasi kesehatan para tahanan pengasingan di bawah komando Cha. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1981, kasus komunis pun sedang viral di sana. Di kantornya, Hyun sangat pusing saat mendapat klien yang memintanya untuk mengurus masalah itu. Keesokan harinya, Hyung pun menemui Songwoo untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus hukum keamanan nasional. Namun karena bukan bidangnya, Songwoo pun menolak ajakan itu dengan halus.
Beberapa hari kemudian Jong-woo dan teman-temannya sedang melakukan diskusi buku di rumah gurunya. Saat Jong-woo lagi presentasi, tiba-tiba detektif Cha masuk kelas dan mau menangkap Jong-woo. Sang guru pun langsung menyuruh Jong-woo untuk melarikan diri, dan detektif Cha pun mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Jong-woo. Sementara itu, Ajuma menunggu Jong-woo yang gak kunjung pulang-pulang. Saking khawatirnya, Ajuma terus mencari Jong-woo bahkan sampai menutup wartegnya berbulan-bulan. Di sisi lain, kini Song-woo dikenal sebagai pengacara bidang pajak sampai-sampai Lee Chang-jun dari Haedong Konstruksi diminta atasannya untuk menemui Song-woo dan memintanya untuk ngurus pajak perusahaannya. Haedong Konstruksi sendiri adalah perusahaan yang masuk dalam 10 besar. Jika Song-woo menerima klien itu, reputasinya pasti bakal meningkat. Tapi Song-woo lagi nggak fokus dan malah kepikiran soal kabar yang barusan dia dapatkan kalau Jong-woo tiba-tiba menghilang entah kemana. Sampai-sampai dia nyuruh Park Dong buat nyari tahu ke kantor polisi. Park Dong langsung mencari informasi ke kantor polisi. Namun bukannya dapat informasi keberadaan Jong-woo, Park Dong malah nggak boleh ikut campur karena Jong-woo masuk daftar antek komunis. Esok harinya saat Song-woo menuju ke kantornya, ia bertemu dengan Ajuma yang udah lama menunggunya di depan kantor. Ternyata kedatangan Ajuma ini ingin minta Song-woo membebaskan Jong-woo. Jadi pagi tadi Ajuma dapat surat dari kantor kepolisian di mana Jong-woo akhirnya menjalankan persidangan besok lusa. Ajuma pun ngadu ke Song-woo kalau polisi melarang Ajuma membesuk Jong-woo. Mendengar itu, Song-woo pun merasa ada yang aneh karena harusnya keluarga dan kerabat memiliki hak untuk bertemu tahanan di penjara. Ajuma lalu terus memohon agar Song-woo mau membantunya sampai-sampai ia bersujud dan bersumpah akan mengabdikan dirinya pada keluarganya Song-woo. Sebenarnya Song-woo pun gak tega, tapi di sisi lain Song-woo harus segera pergi karena sudah janjian rapat sama Direktur Haedong Konstruksi. Saat sedang menunggu rapat, Park Dong memberitahu Song-woo bahwa Jong-woo masuk dalam daftar antek komunis. Belum sempat cerita lebih lanjut, Presdir Haedong datang dan rapat pun langsung dimulai. Karena terus kepikiran, selesai rapat, Song-woo pun langsung mencari alamat Ajuma. Setelah rumahnya ketemu, ternyata Ajuma tidak di rumah. Dan akhirnya Song-woo pun menunggu kedatangan Ajuma sampai ketiduran. Begitu sampai rumah, Ajuma melihat Song-woo dan membangunkannya. Song-woo pun langsung mengajak Ajuma pergi ke penjara untuk menemui Jong-woo. Awalnya si sipir melarang mereka dengan berbagai alasan. Song-woo pun terus memaksa bahkan mengancam akan menuntut mereka. Karena mereka ketakutan, akhirnya mereka pun diizinkan menemui Jong-woo. Ajuma terus berdoa sampai Jong-woo pun datang. Ia terlihat sangat kurus dan pucat. Sang ibu yang melihatnya pun sangat terharu sekaligus terkejut mengetahui kondisi anaknya tersebut. Di tempat pengasingan, detektif Cha dan timnya terus menyiksa Jong-woo agar membuat pengakuan atas perbuatannya yang tidak ia lakukan. 살면서 가슴 속에 있는 생각 실존주의가 왜 나오니 시작이야. Gak lama kemudian Kolonel Yoon diminta untuk ngecek Jong-woo yang pingsan. Sebenarnya Jong-woo cuma pura-pura pingsan biar gak disiksa lagi. Mengetahui itu, Kolonel Yoon pun iba dan menolongnya. Karena gak tega melihat perlakuan yang diterima oleh Jong-woo, Song-woo pun langsung ke kantor Hyung dan ingin tahu lebih dalam kasus komunis yang lagi viral ini. Hyung juga menceritakan kasus penangkapan komunitas pembaca buku dan salah satu anggotanya adalah Jong-woo. Mereka ditangkap karena dianggap telah mempelajari buku terlarang dan anti pemerintah. Saking penasarannya, Song-woo pun mempelajari buku-buku yang dianggap menyimpang itu. Bahkan dia rela begadang untuk menamatkan satu buku yang berjudul What is History, karangan Char yang dianggap sebagai tokoh komunis. Setelah selesai membaca semua buku itu, paginya Song-woo buru-buru ke rumah Hyung dan siap menjadi pengacara untuk membebaskan anggota komunitas buku yang dianggapnya nggak bersalah itu. Dia yakin buku-buku itu nggak ada sangkut pautnya sama ideologi komunis.
Di persidangan, Songbu melihat sejumlah pelanggaran terhadap konstitusi Korea Selatan. Namun jaksa dan hakim membantah dan menerangkan bahwa hukum normal tidak berlaku dalam kasus keamanan nasional. Namun Songbu berhasil dengan tegas menyebutkan pasal-pasal yang seharusnya mereka patuhi sebelum persidangan dimulai. Karena mereka udah kena skak, hakim pun gak bisa ngelak dan mematuhi aturan sebelum sidang. Setelah sidang pertama selesai, Songbu diceramahi oleh ketua timnya. Songbu gak peduli dan ia meyakini data-data yang ia peroleh dari penyelidiknya itu benar adanya. Songbu pun sadar bahwa pengakuan para siswa diperoleh melalui penyiksaan, sehingga ia bersikeras untuk tetap membela Jeonbu dan gak mau pasrah dalam keadaan. Di persidangan berikutnya, jaksa memulai dengan argumen bahwa para siswa ini mempelajari sebuah buku berjudul What is History yang diterbitkan oleh HR. Sebagai tanggapan, Songbu mendapat catatan dari konsulat Inggris yang menyatakan bahwa HR ini adalah duta besar Inggris, bukan seorang ideologi komunis. Bahkan buku-buku yang disebut itu merupakan buku yang dianjurkan untuk dibaca oleh masyarakat Korea Selatan dan buku itu juga direkomendasikan oleh Universitas Nasional Seoul. 변호인은 역사란 무엇인가를 이 책들이 불온서적이면은 트리 감정처럼 이 사건은 온통 엉터리로 가득 차 있습니다. 지들 공부한 거 양녀라가 나눠주고. Selesai persidangan, Songbu menemui Jeonwoo. Dan Songbu pun langsung bertanya siapa yang memukulinya dan di mana tempatnya. Jeonwoo pun memberitahu kalau itu semua merupakan perbuatan Direktur Cha dan juga manajer Yoon. Songbu langsung mencari keberadaan mereka sesuai dengan ciri-ciri orang dan lokasi yang dijelaskan oleh Jeonwoo. Setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya Songbu berhasil menemukan lokasi dan tongkat besi yang digunakan untuk mukulin Jeonwoo. Songbu pun sangat sedih mengetahui kenyataan adanya penyiksaan itu. Saat dia mau keluar gedung, tiba-tiba Komandan Cha mempergokinya dan langsung memukulinya sampai keluar gedung. Komandan Cha terus menceramahi Songbu dan menyuruhnya untuk pulang. Pada persidangan berikutnya, hakim memberi kesempatan pada Songbu untuk memulai. Ia langsung mengajukan beberapa pertanyaan pada Jeonwoo, mulai dari perkara pemberian makan yang ternyata tidak teratur dan bahkan ia harus terus disiksa agar Jeonwoo menuliskan kesaksiannya. 다시 쓸까? 꿈이었어? 40대를 새끼야! Untuk merespon itu, Songbu sangat yakin Jeonwoo dan siswa lainnya tidak bersalah. Justru para aparatlah yang melanggar hukum karena menyiksa warga sipil yang gak bersalah. Karena jaksa gak terima, ia pun mengancam Songbu akan dikeluarkan dari ruang sidang. Namun bukannya takut, Songbu terus mengajukan pertanyaan pada Jeonwoo dan ia pun menceritakan lagi apa yang mereka lakukan di ruangan pengasingan itu. 읽어. Bahkan selama di tempat pengasingan, Jeonwoo dan teman-temannya dipaksa untuk menulis pengakuan yang tidak mereka lakukan. Kalau nggak mau, mereka akan disiksa lagi. Mendengar semua kesaksian Jeonwoo, semua orang terdakwa pun menangis dan menyemangati mereka. Bahkan mereka balik menuntut para polisi yang melakukan penyiksaan pada anak-anak mereka. Dan suasana sidang pun menjadi ricuh. Hakim terpaksa menunda sidang dan meminta tim pengacara untuk berdiskusi dengan para jaksa untuk negosiasi hukuman. Songwoo pun ngotot ingin melanjutkan sidang agar dapat mengungkap manipulasi otoritas publik ini dan meminta detektif Cha untuk memberikan kesaksian. Jurnalis Lee yang melihat keteguhan Songwoo yang membela kebenaran pun turut prihatin dan ikut bersimpati. Dan sejak saat itu, jurnalis Lee pun berani menulis kebenaran di berita korannya. Esok paginya, surat kabar berisi isu komunis pun tersebar dan membuat Presdir Haedong Konstruksi meminta Lee Chang-jun untuk menemui Songwoo dan membatalkan kerjasama. Namun si Presdir berpesan jika Songwoo mau berhenti mengurus kasus hukum keamanan nasional itu, maka Presdir dengan senang hati akan menerimanya lagi. Dengan bijak, Songwoo pun menolak dan memilih meneruskan menjadi pengacara kasus hukum itu. Esok harinya saat menuju pengadilan, terlihat masyarakat sedang berdemo. Bahkan mereka melempari Songwoo dengan telur busuk. Melihat jas Songwoo yang kotor, jurnalis pun meminjamkan jasnya. Dan sejak saat itu pertemanan mereka kembali membaik. Di luar ruang sidang, para orang tua terdakwa sedang protes ingin masuk. Namun penjaga melarangnya, padahal di ruang sidang masih banyak kursi yang kosong.
Apa boleh buat, Song-woo nggak bisa membantu para orang tua masuk dan persidangan pun harus tetap dimulai. Song-woo pun lalu berkesempatan memberikan pertanyaan detektif Cha sebagai saksi. 법정에선 존재 말하시고 증거라고는 자술서밖에 없는 거지요. 자백의 포커스를 맞추고 수사를 하는 겁니다. 헌법은 헌법 위에 있고 형사소송법의 대원칙도 무시합니까? 그걸 왜 나? 형사만 13년째입니다. Untuk merespon kesaksian detektif Cha yang tidak sesuai dengan fakta membuat Song-woo gregetan. Keduanya malah saling berdebat. Bahkan yang paling mengejutkan ketika detektif Cha secara terbuka menyangkal tuduhan siksaan pada terdakwanya dan berani mengklaim bahwa semua memar dan luka lainnya yang mereka alami adalah perbuatan mereka sendiri. Kondisi persidangan pun semakin tidak kondusif dan persidangan pun dilanjutkan hari lusa. Song-woo pun kembali ke kantornya. Saat sampai, ia terkejut melihat kantornya yang sangat berantakan setelah digerebek karena dianggap telah melakukan penggelapan pajak. Gak hanya itu, teror pun sampai pada keluarganya. Bahkan istrinya ketakutan setelah menerima telepon teror yang mengancam keselamatan anaknya. 여보, 그만두면 안 됩니까? Saat ini Song-woo berada dalam pengawasan, bahkan di kantornya sekalipun. Tiba-tiba ada kurir Shopee Food yang datang mengantarkan makanan. Awalnya ia merasa aneh karena ia tak merasa memesan makanan. Dan ternyata kurir itu juga menyampaikan sebuah surat. Melalui kurir Shopee Food, Kolonel Yun mengajak Song-woo bertemu dan menawarkan diri jadi saksi di persidangan nanti. Song-woo yang bahagia pun langsung menemui Hyung dan tim dan mengajukan Kolonel Yun sebagai saksi baru. Rencana itu akhirnya disetujui, bahkan si jurnalis Lee pun siap mengundang jurnalis asing di persidangan besok untuk meliput berita. Pagi hari sebelum persidangan, Song-woo datang ke rumah hakim dan mengajukan saksi baru. Tentu aja pengajuan itu ditolak. Song-woo pun mengancam akan melakukan konferensi pers yang akan dihadiri berbagai wartawan dari luar negeri untuk meliputnya jika hakim gak mau mengabulkan permintaan itu. Dan benar saja, saat persidangan dimulai, Song-woo langsung mengajukan Kolonel Yun sebagai saksi baru dan langsung disetujui oleh hakim. Song-woo pun langsung memberikan pertanyaan mengenai kabar penyiksaan itu. Dan Kolonel Yun mengaku kepada pengadilan bahwa para terdakwa disiksa dan bersedia menjelaskan metode penyiksaan mereka secara rinci. 이번 부동산 사건 피해자들에게 했습니다. 부탁, 물고문. 이제 진실이 그 모습을 드러냈습니다. 고문으로 조작된 인권 유리 사건이지. 인들의 무죄를 주장하는 바입니다. Namun, Cha segera melaporkan situasi tersebut pada pimpinannya dan mereka dapat menjebak Kolonel Yun yang dianggap bolos kerja, sehingga hakim membatalkan kesaksiannya dan mengirimnya ke penjara. 증언 삭제하시오. 규정 취소하십시오. 조이소. 규정 재판입니까? 유조인. 바닥으로 와서는 가려. Setelah diusir dari ruang sidang, Song-woo dan Ajuma pun pulang ke warteg. Gak lama kemudian setelah persidangan selesai, tim pengacara Song-woo datang memberikan kabar kasusnya kalah. Namun hakim menawarkan keringanan hukuman dengan memberikan hukuman penjara paling lama 2 tahun pada Jeon-woo dan teman-temannya. Pada tahun 1987, Song-woo telah berubah jadi pemimpin demonstrasi yang memperjuangkan HAM. Suatu hari dia ditangkap karena aktivitasnya itu dan didakwa melakukan penghasutan. Dirinya pun pasrah menerima hasil putusan sidang kasusnya itu. Yang membuatnya takjub adalah 99 dari 142 pengacara di Busan menghadiri sidangnya dan menyatakan dukungan mereka. 김성국. 예. 최정호, 김대희. 예. 정충식. 예. 이남일. 예. 윤여신. 조성태. 예. 김광호. 이병주.
underground. Oh. Your hand on my chest, my heart